Action. Halo semuanya, gue Augie Aditya dari Creativera. Ini adalah segmen baru sebenarnya, Insights Monolog. Ini adalah Insights Monolog, jadi bentuknya itu betul-betul kayak podcast juga, tapi monolog. Dan yang ngomong di sini bukan gue doang, tapi bisa jadi orang-orang lain juga. Bisa anak-anak Creativera, atau bisa jadi orang-orang lain juga yang mungkin bisa nge-share insights mereka, pengalaman mereka di sini supaya bisa bermanfaat buat banyak orang lah, terutama creative workers. Karena kita memang basisnya adalah di creative industry. Di sini nggak ada satupun yang gue sampaikan itu betul-betul teori, terus ngajarin segala macam, enggak. Sama value-nya kayak Insights Podcast, bahwa apapun yang gue ceritakan, apapun yang gue share di sini adalah pengalaman kita dan informasi yang mungkin nggak bisa gue personally dapetin di beberapa tahun yang lalu. Makanya gue pengen share ke lu semua, buat yang mungkin baru mulai atau yang mungkin di mid journey atau mungkin yang udah di 1 dekade atau berapapun tahun yang kalian udah jalanin, semoga tetap bisa relate dan bermanfaat. Karena menurut gue kalau misalnya kita ada informasi dan kita nggak bagiin, sayang aja nggak di-share ke creative industry workers gitu ya. Hari ini topik yang mau disampaikan dari kita adalah tentang gimana caranya kita nge-build creative business dari nol. Atau yang mau dari freelancers ke business owner gitu loh. Gimana caranya supaya bisa nge-build tim, terus nge-build perusahaan, intinya semuanya lah dari step nolnya. Mungkin nggak semuanya bisa diaplikasikan ke berbagai industri tentunya gitu loh. Mungkin kayak F&B mungkin beda lagi, mungkin kayak produk beda lagi, goods, fashion beda lagi. Cuman ya siapa tahu segala macam insights yang gue kasih dari pengalaman bisa bermanfaat buat multi industri juga gitu loh. Karena mungkin beberapa hal bisa berkaitan satu sama lain, nggak cuma di kreatif aja gitu loh. Gue personally akan bagi ini jadi 5 chapter. Jadi ada 5 poin yang menurut gue itu perlu diperhatiin sama creative workers atau freelancers atau siapapun yang mau mulai bisnis pertama mereka lah kayak gitu, terutama di industri kreatif. Yang pertama adalah skill ngebedain antara creative skill sama business skill. Nah ini sebenarnya adalah skill yang menurut gue pribadi dan teman-teman di Creativera juga suka ngerasa kelewatan. Jadi kita as a creative workers suka fokus sama kreatifnya aja, keren-kerenan animasi, keren-kerenan copywriting, keren-kerenan desain. Pokoknya desainnya mentok lah, high tech lah segala macam. Cuma kita sering lupa bahwa yang bikin kita beneran bisa laku, bisa survive dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama adalah laku nggak apa yang lu bikin, laku nggak desain yang lu bikin, laku nggak social media management yang lu handle. Jadi intinya adalah supply demand lagi dan ujung-ujungnya adalah service lu itu dibutuhkan apa enggak. Itu yang paling penting. Nah di sini makanya gue mau share beberapa fundamental business skill yang tentunya opini dan pengalaman aja, nggak bermaksud menggurui, tapi ini yang kita lakukan dari dulu hingga kita bisa ada di sini. Business skill yang pertama mungkin gue mulai dari financials dulu kali ya, basic financials. Banyak creative workers yang gak paham dan gak ngerti tentang basic financials gitu. Financial yang gue maksud adalah mencari tahu revenue stream atau sumber pendapatan tuh dari mana aja sebenarnya. Lo harus cari tahu apakah service lo ini satu-satunya sumber pendapatan atau sebenarnya ada revenue stream lain yang bisa lo garap. Jadi lo harus cari tahu dulu sumber revenue stream itu dari mana aja. Yang kedua lo harus define cost structure. Ketika lo ngerjain suatu project, suatu kerjaan, apa sih sebenarnya cost yang lu keluarin antara mungkin PC lu, internet lu, bahkan tenaga lu, atau lu hire freelancers, apapun itulah. Gue nggak terlalu tahu detail ya, tapi semua orang punya cost yang beda-beda kan. Mungkin di Creativera kita punya cost lumayan banyak. Mungkin ada directornya, ada studio kayak gini, ada sewa-sewa alat misalkan, itu bagian dari cost structure. Tanpa mengetahui cost structure yang detail kayak gimana, lu nggak akan bisa ngeset price yang ideal. Karena ujung-ujungnya boncos nanti. Lu udah charge harga tertentu, tapi lu pas bayar cost lu rugi semuanya. Nah itu makanya pentingnya lu harus tahu cost structure lu apa aja. Harus benar-benar ditulis. Mungkin business skills yang kedua yang gua anggap ini sering dilewatin juga adalah operations. Jadi kita itu as a freelancer ya, mungkin awal-awal sering banget kayak dapat job copywriting lah misalkan, atau DOP lah misalkan, atau apapun lah industrinya. Tapi kita fokus aja sama ya udah, gue di hire, gue kerja, gue datang, gue shoot segala macam selesai. Tapi in order buat bikin suatu usaha itu nggak bisa dilakuin terus-menerus. Karena suatu saat lo harus punya suatu sistem, harus punya suatu SOP yang bakal dilakuin sama semua tim lo, dan itu bakal jadi standar operating procedure lah bisa dibilang yang bisa di scale. Karena kalau misalkan lo rely sama
sama diri lu sendiri buat kerjain project A, project B, project C, itu akan ada batasannya. Ketika ada project datang 15, 20, lu gak akan bisa ngebagi badan, sehingga itulah momen dimana lu butuh sistem atau SOP itu. Caranya gimana supaya kita bisa tahu SOP-nya itu bisa benar apa enggak? Yang pertama lu harus define bisnis prosesnya. Nah ini gimana? Di Creative Era sendiri kita selalu ngedefine bisnis proses itu paling nggak ada 3 tahap. Yang pertama, gimana sih klien lu atau customer lu ini onboard? Mereka datang dari sosmed kah? Mereka datang dari website kah? Mereka datang dari mulut ke mulut kah? Mereka datang dari email kah? WA kah? Nggak tahu lah. Dari mana aja intinya. Nah, lu harus define dulu dari mana channel yang paling efektif buat datengin leads-nya. Ini orang beda-beda nih. Kalau di Creative Era paling sering itu dari email, paling sering 80% lah. Cuma mungkin kalau misalnya freelancers datangnya dari WA, dari DM. Nah, lu harus define dari mana orang tahu lu dan dari mana orang tuh bisa nge-reach out lu. Itu harus lu cari tahu dulu. Itu step pertamanya. Yang kedua adalah ketika orang udah reach out lu, ketika udah deal, udah ada kontrak, udah lengkap lah semuanya, itu different topic. Gimana caranya supaya proses kerjanya itu bisa lancar? Apakah lu harus kerja sendiri? Apakah lu harus hire freelancers? Apakah lu harus hire bahkan studio lain atau agensi lain? Nggak tahu, tergantung scope-nya. Nah, di sini lu harus define sendiri jenis service yang lu mau kerjain itu ada apa aja, sehingga lu akan tahu kira-kira key partnernya atau resource-nya itu ada apa aja. Kalau misalnya lu random, key partnersnya random, resource-nya random, ya setiap project akan random aja, nggak ada sistemnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah completion. Ini yang jarang mungkin creative workers lakukan, even kita pun sampai hari ini. Kita fokus sama datengin klien baru, ngerjain sampai hasilnya luar biasa bagus, tapi kita lupa sama completion. Unlimited revisions, bolak-balik terus, payment yang ditunda-tunda, invoice yang nggak dibayar-bayar, ya sama aja lah. Intinya adalah project ini nggak completed, nggak selesai. Padahal kita itu bisa move on ke project berikutnya kalau projectnya ini completed, bener-bener udah selesai. Nah makanya 3 step tadi adalah onboarding, operation process, sama project completion. Ini lo harus tahu kayak gimana. Kalau misalnya lo 3 ini lo gak bisa tulis di notes, gak bisa tulis sebagai SOP, gak usah bayangin lo bisa nge-scale itu. Karena menurut gue dari proses pre, pro, sama post itu benar-benar harus disystemize dengan sangat rapi supaya nanti ujung-ujungnya ada orang yang bisa ngerjain itu buat lu. Yang ketiga, ini gak kalah pentingnya, adalah basic marketing. Tadi udah finance, tadi udah operations, sekarang marketing. Sebenarnya ada banyak lagi sih kayak HR lah dan macam-macam. Cuman ini yang fundamental menurut gue aja. Karena menurut gue dari 3 ini lu udah bisa striving lah. Marketing lu harus understand yang namanya funnel. Dari mana orang tahu lu gitu. Mostly kalau hari ini orang tahu dari Instagram. Kalau di Creative Era orang tahu dari LinkedIn atau mulut ke mulut yang gue bilang tadi. Lu harus cari tahu ada di mana funnelnya. Dan ketika lu tahu funnel yang paling efektif, yang paling banyak orang nemuin lu di suatu channel, double down di sana. Contoh, Creative Era itu dapat banyak banget klien dari YouTube. Kayak gini contohnya. Dari Insights Monolog, Insights Podcast. Banyak banget orang tahu kita karena konten kita. That's why makanya kita spend banyak banget energi, waktu, dan uang ke hal itu. Karena kita tahu itu nge-generate banyak banget leads. Kita nggak terlalu nge-spend uang, energi kita ke website, SEO, segala macam. Karena ujung-ujungnya yang kita rasakan adalah konten menjadi channel utama kita mendatangkan leads. Seperti itu. Jadi lo harus cari tahu funnel terbaiknya itu ada di mana. Dan setiap bisnis, setiap usaha itu beda-beda total. Ada yang dari website, ada yang dari SEO, ada yang dari Instagram, ada yang dari YouTube. Nggak tahu gue. Intinya lo harus cari di mana sweet spotnya. Dari funnel tadi, yang menurut gue paling krusial itu adalah konten. Konten itu sebenarnya bukan berarti kayak harus nge-educate kayak gini atau nge-share pengalaman atau bikin behind the scene atau bikin kayak apapun itulah. Tapi intinya adalah gimana caranya konten lo ini bisa dilihat sama banyak orang. Karena gak ada artinya juga kalau misalnya lo bikin konten marketing, lo bikin behind the scene tapi gak ada yang lihat gitu kan. Nah lo harus cari tahu, makanya balik lagi ke channelnya mana. Lo harus bisa bikin konten secara reguler, gak kenal waktu, dan lo harus secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang sampai orang tuh udah tahu kalau lo tuh jago di industri itu. Kalau menurut gue dari 3 hal tadi, which is finance, operation, sama marketing, lu udah master, mungkin gue bisa 90% garanti lu udah kantongin semua modal bisnisnya. Selebihnya itu udah customize, lu bisa belajar along the way tentang HR lah, tentang loan mungkin, tentang dealing-dealing yang mungkin collaboration dan lain-lain, itu bisa berjalan along the way dan setiap orang pasti pathnya beda-beda. Tapi seenggaknya kalau lu bisa ngerti finance, basic operations, dan basic marketing, all set menurut gue. Lu lanjut ke chapter yang kedua dan gak kalah pentingnya. Yang kedua ini adalah ada hubungannya sama financials. Mengerti tentang financials. Kalau misalnya lu gak ngerti tentang financials sama sekali, lu membunuh usaha lu atau karir lu secara perlahan sebenarnya. Gue liat banyak banget agency atau freelancers, apapun itu, yang ujung-ujungnya fail dalam waktu 2 tahun, 3 tahun. Karena mereka simply gak bisa nge-manage finance mereka. Ada beberapa aspek sebenarnya yang lu bisa atur. Yang pertama adalah fokus ke profit margin. Emang ini terdengar agak money oriented, tapi ujung-ujungnya lu butuh itu. Jadi kadang-kadang orang mikir kayak, wah gue idealis, gue gak ngerjain ini, gue maunya ngerjain A, B, C segala macam. Keren, bagus banget. Cuma kalau misalkan gak ada profit marginnya,
lu gak akan bisa ngapa-ngapain. Di Creative Era sendiri, kita akan kerjain berbagai project dan gak terlalu pilih-pilih. Tapi intinya kita selalu yang kita hitung adalah apakah kita punya profit margin yang sehat. Jangan sampai lu kerja cuma dibayar, abis itu cost hilang lagi segala macam, cuma dapat capek sama dapat portfolio doang. Tapi lu harus ada margin yang lu save untuk apa? Untuk bisa hire more people, quality software misalkan, atau bisa pindah ke tempat mungkin office yang jauh lebih lega misalkan, atau bisa pakai equipment yang lebih bagus buat bikin konten misalkan, atau bisa ngiklan misalkan, bisa ads, bisa endorse, banyak banget. Profit adalah oksigen dari usaha lu. Kalau misalkan lu nggak fokus ke sana, lu fokus ke yang lain, lu akan kehabisan energi dan runway lu akan pendek. Terutama yang bootstrap. Kalau misalkan lu di funding, dapat investment segala macam, mungkin lu udah bisa ukur runway-nya berapa tahun gitu. Cuman kalau misalkan bootstrap, setiap rupiah yang datang itu harus disisihkan untuk reinvest dan kita harus bisa analyze apakah ini ada dampak finansial kembali ke kita gitu loh. Kita spend marketing ke A, apakah itu akan ngebawa kita leads dan berujung akan ada sales lagi. Jadi semua harus dipikirin seperti itu. Bukan kalau misalkan dapat project malah beli kamera baru, dapat project malah hire orang baru, dapat project pindah kantor baru. Akan terlihat sangat keren, tapi bertahan mungkin setahun 2 tahun. Most agencies yang gue lihat, studio, creative house, apa yang gue lihat segala macam striving dalam jangka waktu yang panjang, semuanya pasti bisa nge-manage financials mereka. Bahkan belakangan ini juga banyak banget creative agency yang ujung-ujungnya gulung tikar, padahal kliennya gede-gede, kliennya ternama semua, multinational brand, tapi mereka nggak bisa nge-manage finance mereka, ada fraud segala macam, ujung-ujungnya tutup. Jadi nggak ada gunanya kita ngerjain brand gede, keren segala macam, dapat gengsinya, tapi ujung-ujungnya tutup. Karena ujung-ujungnya yang menang di usaha adalah orang yang punya stamina paling panjang. Yang kedua dari sisi finance juga adalah lo harus analisa apakah service lo itu betul-betul satu-satunya sumber pendapatan yang ada. Gue kasih contoh untuk menggambarkan mungkin teman-teman yang nggak kebayang maksudnya apa. Revenue stream itu adalah dalam bisnis model Canvas itu adalah sumber pendapatan kita dari mana aja. Di Creative Era sendiri kita itu dulu sempat analyze bahwa oke, pendapatan terbesar kita adalah dari video production. Betul adanya. Tapi nggak setiap saat project itu ada. Akan ada naik, ada turun segala macam. Sehingga penting buat lo as a business owner untuk mencari revenue stream lain yang bisa nge-cover di rainy days lah. Mungkin contoh paling gampangnya adalah di kita, di Creative Era gitu. Kita bikin YouTube channel misalkan hari ini. YouTube channel ini bukan klien kita, ini kita sendiri. Apakah ini nge-generate money? Jelas. Dari mana? Dari AdSense, dari brand placement, dari speaking gigs, dan lain-lain. Dan itu semua membawa fresh money balik ke company kita yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama main bisnis kita. Dan terus terang itu di waktu-waktu tertentu itu bisa nyelamatin kita dari hari-hari yang project lagi sepi lah, atau lagi klien cabut lah, putus kontrak dan lain-lain. Nggak harus bikin konten di YouTube atau di Instagram segala macam, tapi lu bisa cari hal-hal lain. Misalkan lu bikin merchandise kalau misalkan emang lu punya followers, atau lu bisa bikin kelas yang berbayar kalau misalkan memang lu punya audiensnya dan willing untuk belajar itu. Macam-macam lah intinya. Kalau mempelajari atau mencari tahu revenue stream apa, gue rasa banyak di luar sana. Tapi pada intinya adalah ketika lu hanya punya satu tumpuan revenue stream, ketika itu jatuh, selesai. Yang ketiga adalah dari financials ini, lo harus tahu bahwa dalam berusaha di semua company manapun yang gede mau kecil mau medium, pasti ada yang namanya rainy days atau winter atau hal-hal yang sifatnya jelek lah trennya. Mungkin kalau misalkan lagi Ramadan atau mungkin lagi Natal, semua creative workers ramai tuh ada job, bikin apa segala macam. Cuman kalau misalkan fase udah turun, udah nggak ada trennya lagi, kita jadi bingung karena nggak ada project sama sekali. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa ngatur financials kita dalam jangka waktu yang panjang, ketika ada downturn kayak gitu, downside kayak begitu, kita nggak bisa punya banyak peluru untuk nge-fund activity kita di bulan itu. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mungkin bisa ada mass layoff, bisa ada nggak bisa bayar kantor, bisa ada nggak bikin konten, bisa ada macam-macam lah intinya. Hal-hal negatif semua. Sedangkan yang kadang-kadang gue lakukan juga di sini sama teman-teman di Creative Era adalah setiap ada project yang masuk, setiap ada project mau besar mau kecil, kita selalu alokasikan itu dan kita langsung analyze itu dalam setahun penuh. Jadi bukan pendapatan bulan ini untuk bulan ini, tapi pendapatan bulan ini adalah pendapatan yang harus kita analyze apakah ini masuk akal dalam setahun ke depan gitu loh. Kalau misalkan di kuartal 1 kita bisa generate money banyak segala macam, bagus. Berarti kita punya tanda kutip bisa lebih agak chill di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Tapi kalau misalkan kuartal 1 jelek, kuartal 2 jelek, berarti kita harus tahu bahwa di Q3 atau Q4 kita harus ngegas banget karena kita tahu rainy days itu nggak bisa kita prediksi. Jadi intinya think long term, jangan cuma berpikir kayak besok makan apa, dapat uang dari mana. Tapi kita harus mikir mungkin paling nggak setahun. Itu chapter yang kedua. Chapter yang ketiga ini bener-bener nggak kalah pentingnya sama chapter 1 sama chapter 2. Lo harus tahu limit dari lo sendiri, limit dari tim, limit dari diri sendiri. Fokus sama apa yang ada di depan mata, bukan fokus sama apa yang akan datang. Kebanyakan creative agency atau freelancers itu fokus terlalu besar di datengin klien baru, datengin leads baru. Ngerti itu adalah hal yang mungkin menyenangkan, dapat leads baru segala macam. Tapi rata-rata dari pengalaman kita, gimana cara kita bisa nge-compound revenue kita, profit kita, dan margin kita makin tebal adalah justru dengan klien yang balik lagi
dan balik lagi. 70% klien yang Creativera handle hari ini adalah klien yang udah kita handle lebih dari 2 tahun 3 tahun. Klien yang baru datang ada, tapi itu hanya sebagian kecil. Artinya apa? Untuk kita bisa punya pundi-pundi cash atau kayak kita bisa punya kesehatan finansial, justru adalah fokus ke current clients, bukan ke klien yang baru datang terus gitu. Karena kalau misalnya kita nungguin klien yang baru datang terus, kita akan kejar-kejaran terus. Datang, kerjain, habis itu yang lain pada cabut. Datang, pada cabut. Dan gitu seterusnya, dan bakal capek. Sedangkan kalau misalnya kita bersabar, kita fokus sama yang ada sekarang, itu malah dampak snowballnya dalam jangka panjang menurut pengalaman kita jauh lebih impactful daripada kita nyari yang baru-baru terus. Bukan berarti nyari yang baru itu gak bagus, itu bagus sekali. Cuman kadang-kadang kita terbengkalai karena kita gak paham sama limit kita. Kita serakah, maunya datengin terus-terusan, tapi kita gak tahu bahwa kita udah overload. Karena untuk menjaga kerjaan yang udah ada, current customer atau current client itu lebih mudah sebenarnya daripada datengin yang baru. Datengin yang baru lo harus pitching lagi, harus bikin presentation lagi, harus presentasi, terus harus ngomong, harus nego, nanti back and forth segala macam. Lama. Sedangkan kalau yang current client udah ada, lo tinggal maintain gimana caranya bisa ngedeliver kualitas yang bagus. Kalau lo service, kalau produk gimana caranya supaya bisa ngehandle objections, gimana cara ngehandle complaint misalkan, itu lebih mudah daripada lo datengin yang baru. Sehingga akan sangat lebih bijaksana kalau misalkan lu spend your energy di current clients daripada acquiring new ones. Yang ketiga, poin masih di dalam konteks limit adalah klien lu atau customer lu itu compound. Jadi yang ada sekarang, kalau misalkan lu cukup rapi kerjainnya dan mereka senang, mereka balik-balik lagi segala macam, itu dalam jangka waktu yang panjang itu juga compound. Karena word of mouth itu bener-bener ada dampaknya. Ketimbang lu acquiring yang baru terus. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ini chapter keempat, yaitu adalah lu harus cari product market fit. Emang ini teori banget kesannya, tapi menurut gue ini adalah teori di bisnis yang menurut gue ini paling masuk akal. Karena kebanyakan kita para founders mungkin atau agency owners, coffee shop owners, nail art owners, apapun itu fokus banget sama wah ini produk gue nih, service gue ada keren mampus nih, pokoknya orang lain jelek lah, gue the best gitu kan. Menurut lu tuh the best, padahal menurut orang lain itu jelek. Gimana caranya lu cari tahu apakah produk yang lu bikin atau service yang lu deliver itu beneran dibutuhkan? Kita sendiri di sini kita selalu nge-evaluate service kita tuh bahkan setiap bulan, setiap 2 minggu kita selalu nge-evaluate apakah pricing model kita ketinggian, apakah kita nge-attract wrong clients, apakah kita punya SOP tuh terlalu bertele-tele dan lain-lain. Intinya kita selalu adain kayak semacam continuous improvement dari produk kita atau service kita supaya bisa semakin fit ke audience atau ke calon klien. Semakin itu jauh, semakin kita cuman berbisnis atau berusaha tapi kayak berandai-andai aja. Kita nganggap ini keren padahal ya menurut lo doang. Gimana cara taunya lo bisa dapetin product market fit? Yang pertama, hacknya adalah lo lihat kiri dan lihat kanan. Lihat competitors. Kompetitor lo ngelakuin service apa, produk apa, dan apakah itu beneran laku. Gak ada yang salah dengan kita ngelihat apa yang orang lain lakukan dan kita lakukan juga, nggak ada yang salah. Bukan berarti kita harus mengimitasi terus kita copy paste segala macam, tapi nothing new under the sun menurut gue. Ketika kita bisa jadi yang pertama itu bagus. Tapi kalau misalnya kita gak bisa jadi yang pertama, just do it better. Ketika lu punya service yang sebagus itu, atau punya produk yang sebagus itu, menurut pengalaman kita, lu gak perlu ngelakuin yang marketing terlalu gila-gilaan. Karena produk lu atau service lu bakal berbicara dengan sendirinya. Klien lu, customer lu bakal ngomong ke teman-temannya dan segala macam. Ketika memang produk market fitnya beneran ada. Cuma kalau gak ada, lu akan capek nge-educate klien lu, nge-educate audience lu, untuk ngasih tahu ke mereka bahwa ini adalah produk yang bagus nih buat lu. Mungkin banyak banget case-case kayak misalkan di Indonesia kayak mobil, misalkan mobil listrik segala macam. Orang orang pada FOMO pengen beli mobil listrik gitu, over demand. Jadi pada intinya adalah ketika produk lo emang sebagus itu, produk lo akan berbicara dengan sendirinya. Yang kelima adalah poin yang paling terakhir, yaitu adalah lo gak akan bisa kerja sendiri. Banyak orang yang stres, business owner yang stres, struggle, gak berkembang karena mereka selalu memposisikan dirinya sebagai superhero atau orang yang paling tahu segalanya dan gak bisa ngedelegate tes-tes yang mungkin repetitif atau yang butuh kemampuan khusus ke orang lain. Dan dia selalu menganggap pokoknya gue the best, gak ada yang bisa gantiin gue. Lu salah, karena di Creativera sendiri banyak banget divisi-divisi yang berkembang justru karena orang-orang yang dalamnya, bukan karena gue, bukan karena foundernya, bukan karena CEO-nya, tapi karena tim itu sendiri. Kita harus cukup humble, para founder harus cukup humble untuk merasa bahwa skill lu tuh ada batasnya juga. Mungkin lu orang yang paling visioner tapi lu lack di eksekusi. Mungkin lu orang yang paling jago berbahasa tapi lu yang paling lack dalam emotional intelligence. Jadi semua orang pasti punya sisi positif dan sisi negatifnya. Dan disitulah dimana tim itu saling melengkapi. Gue tidak pandai dalam mengeksekusi suatu ideas, tapi mungkin gue pandai dalam
bertutur kata contohnya. Itu adalah hal yang gue harus double down. Dimana gue bagus di sana, berarti gue harus fokus ke sana. Tapi ketika lo jago untuk ngerjain hal yang misalkan di balik layar atau segala macam, ya double down di sana. Jadi cari orang-orang atau cari talent-talent yang memang bisa fit di posisi yang bisa memperbesar company lu atau bisa seenggaknya memperbaiki proses-proses yang cacat. Orang banyak salah kaprah para founder bahwa lu harus delegate, lu harus suruh, lu harus punya karyawan segala macam. Gak ada yang salah dengan hal itu. Cuman kadang-kadang orang suka meromantisasi kata-kata delegate kali ya dengan cara oke, gue delegate lu lakuin A, B, C, D, E. Itu akan berbeda sama kalau misalkan saya punya problem, ini gimana cara kelarinnya, saya percaya lu untuk kelarin ini gitu. Itu akan beda sekali ketika solution yang di offer itu justru dari orang yang kita ajak ngomong. Bukan kita kasih tahu solusinya, terus dia cuma kerjain. Karena delegate yang gue maksud di sini adalah gimana cara kita bisa mempercayakan sebuah tes 100% kepada seseorang. Kebanyakan orang justru ngedelegate itu cuma ngedelegate waktu sama ngedelegate tenaga, tapi mereka nggak ngedelegate decision making proses, mereka nggak ngedelegate thinking proses, padahal itu yang nge-consume paling banyak bandwidth mungkin di otak kita. Ketika kita bisa ngedelegate orang-orang di sekitar kita untuk thinkingnya, untuk problem solvingnya, kita akan punya waktu lebih banyak untuk ngedouble down ke hal-hal yang mungkin sifatnya bisa ngebawa usaha lu lebih grow lagi. Gue sebenarnya masih banyak banget yang mau disampaikan, cuman karena mungkin waktu dan segala macam, mungkin untuk episode Insights Monolog hari ini itu dulu yang bisa gue sampaikan. Kalau misalkan ada topik lain yang mungkin teman-teman mau tahu dari Creativera atau mungkin mau denger dari Ale misalkan atau mau denger dari Mas Ariel misalkan, bisa lu tinggal komen, nanti gue akan coba rancang supaya semua orang yang ada di sini atau siapapun guestnya bisa share insights mereka, versi mereka, opini mereka dalam versi mereka sendiri. Sampai bertemu di Insights Monolog berikutnya.